Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak apa kabar? Baik, Pak. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun kita dalam kondisi pandemi. Marilah kita dalam pembelajaran kali ini, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak sendiri, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama Bapak absen. Sri ada nggak? Hadir, Pak. Terus Uci Melinia Hadir, Pak. hadir. Tuti ada nggak? Ada, Pak. Maisari Hadir, Pak. Mutia Saya, Pak. Amartia Saya, Pak. ya hadir Pak. ya. Eka Hadir, Pak. Penti Hadir, Pak. Utari Oke, hadir semua ya berarti. Dalam pembelajaran kali ini kita seperti biasa. Jadi Bapak akan menjelaskan materi tentang fisika. Jadi fisika ini jadi pelajaran yang memang sedikit sulit tapi sangat menyenangkan. Bapak share PPT dulu. Bisa menjadi awal kita. Kelihatan jelas nggak PPT-nya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi kita seperti biasa belajar fisika dengan Pak Denny. Nah, Bapak sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada quotes dari Bapak Fisika Thomas Alva Edison. Saya belum gagal katanya, tapi saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Jadi untuk anak-anak semua jangan takut gagal. Semoga dari cara yang tidak berhasil itu akan menghasilkan kita titik kebenaran. Nah, jadi kali ini Bapak ingin menjelaskan KD dulu dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, yang intinya yaitu kita bisa menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau gerak lurus dengan percepatan konstan. Kemudian menyajikan data dan grafik serta percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, kemudian menelaah besaran-besaran fisis yang terkait dengan gerak lurus dengan percepatan konstan. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan percepatan konstan. Dan yang terakhir, menemukan hubungan fungsional besaran-besaran fisis yang terkait dengan GLBB dipercepat. Nah, ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Semoga nantinya tujuan ini bisa kita capai bersama-sama dalam pembelajaran. Nah, materi kita pada kali ini yaitu gerak lurus berubah beraturan. Sebelum memasuki ke materi, Bapak ada video ini. Sebuah video, jadi bisa anak-anak sekalian perhatikan dengan seksama, nanti Bapak tanya.
dari video ini. Nah, jelas video. Sudah diperhatikan dengan seksama kan videonya? Dari video tersebut, nah Bapak ada pertanyaan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut tentang GLBB yang akan kita pelajari saat ini? Ada yang berani nggak? Atau ada yang bisa nggak? Pak. Boleh ya Martia, dipersilakan. Mungkin berdasarkan video yang telah ditayangkan Bapak tadi, itu menunjukkan kecepatannya itu berubah setiap waktu, Pak. Oke, benar Martia. Ada lagi nggak yang mau menjelaskan? Nah, benar sekali yang disampaikan Amartya tadi. Jadi dari video tersebut tentang GLBB, jadi pada video tersebut itu merupakan contoh dari GLBB itu sendiri. Karena kenapa? Dari definisi GLBB itu bahwa GLBB adalah gerak lurus suatu objek atau benda di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Nah, benar. Jadi mobil itu ketika melaju, kecepatannya itu berubah-ubah terhadap waktu. Jadi dia semakin cepat terhadap waktu. Nah, ini kemudian percepatannya itu konstan, tidak berubah. Itu pengertian dari GLBB itu sendiri. Nah, benar Amartya. Nanti Bapak kasih nilai plus ini yang bisa jawab. Nah, kemudian dilanjutkan, GLBB dipercepat. Nah, jadi GLBB itu dibagi menjadi dua. Itu yang pertama GLBB diperlambat, kemudian GLBB dipercepat. Nah, tapi kali ini Bapak lebih menspesifikkan, menjelaskan tentang GLBB dipercepat. Jadi GLBB dipercepat itu adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah gerak lurus suatu objek atau benda di mana gerak suatu benda yang kecepatannya dipercepat dalam setiap detik dalam suatu lintasan lurus atau gerak lurus yang percepatannya makin lama makin besar. Nah, gambar contohnya gambar peluru tadi itu merupakan contoh dari GLBB dipercepat juga. Jadi kecepatan peluru itu semakin dalam setiap detik itu kecepatannya itu semakin bertambah. Nah, itu semakin lama semakin besar untuk kecepatannya terhadap waktu. Nah, selanjutnya next. Nah, ini ada beberapa gambar. Kira-kira dari anak-anak sekalian ada yang mau memberikan tanggapan nggak terkait gambar ini? GLBB dipercepat, Pak, mungkin. Siapa tadi? Amartya ya? Ya benar Amartya. Ada lagi? Tuti. Ada ini. Apa ini maksud gambar ini? Objeknya bergerak semakin cepat, Pak. Seperti orang yang bersepeda itu. Karena tanjakannya ke bawah, jadi orang yang bersepeda itu lajunya semakin cepat, Pak. Oke, benar sekali. Benar sekali ya Amartya dengan Tuti. Yang lain, ada yang bisa nggak? Jangan Tuti sama Amartya aja. Masa kalian nggak mau dapat nilai plus dari Bapak? Ya, jadi benar ya. Jadi dari ketiga gambar ini merupakan contoh dari GLBB dipercepat. Jadi pohon kelapa, buah pohon kelapa jatuh ini merupakan contoh GLBB dipercepat. Kemudian balapan mobil itu juga
semakin lama semakin balapan mobil itu semakin besar kecepatannya. Kemudian juga orang bersepeda ini juga. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari GLBB dipercepat. Nah, jadi sekarang anak-anak sudah paham kan mengenai GLBB dipercepat, bahwa GLBB dipercepat adalah kecepatannya yang berubah-ubah semakin lama kecepatannya akan terus bertambah. Nah, itu merupakan dari GLBB dipercepat. Nah, selanjutnya kita ada praktikum virtual lab GLBB karena kita masih masa pandemi, jadi kita online ini masih ada alternatifnya, walaupun nggak praktikum secara langsung, kita masih ada praktikum secara virtual. Nah, jadi kali ini Bapak bakal bagi kelompok. Bapak stop dulu share screen-nya. Bapak bakal bagi kelompok. Jadi kelompok pertama itu Sri, kemudian Suci, Tuti, Mai, sama Mai. Kemudian kelompok 2 Amartia, Eka, Penti, sama Mutia. Nah, nanti kalian coba menggunakan Pet Colorado praktikumnya. Kemudian nanti bisa kalian analisis datanya. Jadi untuk LKS-nya sudah Bapak kirim ya. LKS-nya sudah ada, ini linknya juga. Ini jadi tujuan praktikum kita itu yang pertama menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dengan percepatan konstan, kemudian membuat grafik gerak lurus dengan percepatan konstan. Ini yang menjadi tujuan praktikum kita kali ini. Nah, ini lembar kerjanya, bisa kalian, kalau yang belum download, ini bisa kalian download di link berikut ini. Jadi di ini lembar kerja siswanya, LKS-nya, bisa kalian download dan kalian pelajari. Nah, kemudian untuk sesi aktivitasnya kita menggunakan Pet Colorado, linknya juga di sini, sudah Bapak kirim juga. Jadi untuk sekarang bisa kalian, nah ini sebelum dimulai, Bapak menjelaskan sedikit dulu terkait Pet Colorado-nya. Nah, ini. Jadi ini merupakan praktikumnya. Praktikum menggunakan Pet Colorado. Jadi di sini waktunya, T-nya, kemudian ini posisi, ini kecepatan dan percepatan. Jadi di sini kita mencari percepatan, kita set semua. Kita mencari percepatannya yaitu 3 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti kita mencari posisinya atau jarak dan kecepatan dalam waktu 0,5 detik dan 1 detik. Nah, nanti kelompok 1 mungkin 0,5 detik, kemudian kelompok 2 1 detik. Nah, jadi kira-kira ini tekan tombol play, dapat 5. Ini dapat nilainya. Nah, nanti kalian analisis untuk mencari nilainya. Nah, sudah paham mungkin bisa Bapak stop share-nya. Bapak, mungkin sebelum Bapak mulai, ada yang pengen ditanya nggak? Atau sudah paham? Paham, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan virtual lab-nya. Kemudian nanti setelah 5 menit bisa kalian sampaikan hasil praktikum kalian. Gimana? Oke, mungkin Baik, Pak. langsung Bapak mulai ya, 5 menit dari sekarang. Pada semuanya boleh sama-sama. Bapak tunggu waktunya. Sambil Bapak share screen LKS-nya juga.
sembari kalian mengerjakan praktikumnya, Bapak ingin memperjelas dari praktikum kita. Jadi yang kalian cari itu kecepatannya, kemudian jaraknya. Dalam waktu kelompok 1 0,5 sekon, kemudian kelompok 2 1 sekon. Jadi analisis datanya yaitu cara menghitung jarak dengan T dengan 0,5 sekon dan A 3 meter per sekon. Nah, ini analisis datanya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, kemudian hubungan grafik antara percepatan terhadap waktu. Nah, ini grafiknya nanti bisa kalian gambarkan atau kalian sampaikan, dan juga terakhir kesimpulan. Nah, baiklah, mungkin berhubung waktu sudah jalan sekitar 3 menitan, coba Bapak mau lihat pengerjaan dari kelompok 1. Pada kelompok 1, siapa perwakilannya? Sri mungkin bisa share screen. Bapak mau lihat untuk praktikumnya. Boleh share screen? Langsung ya, Pak? Ya, Bapak mau lihat. Baik, Pak. Komentar di non-aktif kan? Sudah terlihat, Pak, screen-nya? Belum, masih. Nah, ini sudah. Nah, ini Sudah. coba Sri bisa lakukan praktikumnya. Jadi percepatannya itu diganti 3. Di ini aja, di 0. Di 0 itu diganti 3. Ya. 3. Sebentar, Pak, lagi Oh iya bener. Kayaknya sinyal kalau online ini memang kayak gini kayaknya. Terkadang terkendala sinyal. Apalagi kita kan banyak yang di dusun masing-masing. Bapak sebenarnya sudah lama bosen kalau ngajar online ini. Sebentar ya, Pak. Ya, itu percepatannya 3. Nah, benar. Untuk langsung mulai aja. Nanti kecepatannya akan ini akan berubah ketika di play. Ya, Pak. Dalam waktu 5 detik ya, 0,5 detik. Hop. Nah, itu sudah dapatkan hasilnya. Jadi bisa dicatat hasil dari kecepatan dan jaraknya. Ya, sudah benar. Kelompok 1 udah paham? Udah paham, mungkin bisa dicari untuk yang selanjutnya. Benar, Baik, Pak. udah kayak itu. Ya, tinggal nanti dianalisis datanya dan disampaikan ya. Ya, baik, Pak. Ya, boleh stop share screen-nya. Bapak mau lihat yang kelompok 2 juga. Kelompok 2 sudah boleh Bapak lihat share screen-nya. Siapa ini kelompok 2? Yang biasa share screen ini Mutia biasanya. Atau sudah kelompok 2? Kalian praktikumnya? Sudah? Sudah, Pak. Oh, oke. Pinter ya. Udah sama kayak yang kelompok 1 tadi enggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, benar. Berarti praktikumnya benar. Nanti tinggal analisis datanya aja. Nah, berhubung waktu sudah lebih dari 5 menit, nah mungkin dari kelompok 1 lagi kira-kira. Langsung aja presentasi dari hasil dari praktikumnya tadi. Boleh kelompok 1 mungkin langsung share screen boleh dan langsung presentasikan.
Untuk kelompok 1 Langsung di ya, share ke Pak ya, langsung hasilnya. ya, langsung sampaikan, presentasikan ya. Baik Pak. Ya, udah masuk ininya, share screen-nya. Maaf Pak, di sini hujan Pak. Apakah suara saya terdengar? Udah jelas, udah jelas. Terdengar Tuti. Oke. Sri, boleh di next. Di Zoom, Sri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari data percobaan tadi. Nah, untuk percobaan yang pertama, pada percepatan yang konstan, yaitu 3 meter per sekon kuadrat, dan pada waktu 0,5 sekon, didapatkanlah jarak sebesar 0,375 meter dan kecepatannya 1,5 meter per sekon. Untuk percobaan kedua, pada waktu 1 sekon dan percepatannya masih konstan, yaitu 3, didapatkanlah kecepatan sebesar 2,875 meter per sekon dan jaraknya 1,378 meter. Percobaan ketiga, waktunya 1,5 sekon, didapatkan kecepatan sebesar 4,625 meter per sekon dan jaraknya 3,565 meter. Untuk percobaan yang keempat, dengan waktu 2 sekon, didapatkan kecepatan sebesar 5,875 meter per sekon dan jaraknya 5,753 meter. Dan untuk percobaan terakhir, dengan waktu 2,5 sekon, didapatkanlah kecepatan sebesar 7,375 meter per sekon dan jaraknya 9,065 meter. Next, Sri. Nah, jadi cara untuk menghitung jarak dengan T sama dengan 0,5 sekon dan jaraknya tadi dan percepatannya tadi konstan 3 meter per sekon kuadrat. Delta X sama dengan kecepatan awal ditambah kecepatan akhir per 2 dikali dengan waktu 0 ditambah 1,5 per 2 dikali 0,5 didapatkanlah untuk percobaan yang pertama jaraknya sebesar 0,375 meter. Next, Sri. Nah, untuk grafik percepatan dan T, dapatkanlah grafiknya seperti ini. Untuk kesimpulannya, jadi GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat, dikarenakan adanya percepatan yang tetap. Next, Sri. Nah, mungkin itu saja Pak presentasi dari kelompok kami. Maaf jika masih ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 yang telah memaparkan, menurut Bapak udah keren, udah dengan semangat juga jelasinnya dan udah jelas juga dan praktikumnya benar Bapak lihat, analisisnya juga benar dan percepatan terhadap waktunya benar, jadi grafiknya lurus, jadi karena percepatannya konstan dan juga kesimpulannya juga bagus. Nah, mungkin bagus sekali dari kelompok 1. Mungkin selanjutnya kelompok 2 boleh share screen, siapa yang presentasikan? Baik Pak. Oke, silakan kelompok 2.
Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, dari hasil pengamatan dari kelompok kami yaitu dengan waktu 0,5 didapatkan kecepatannya 1,5 meter per sekon, terus jaraknya tuh 0,375 dan percepatannya tuh 3. Dalam percobaan kedua waktunya 1,0, kecepatannya 2,875, jaraknya 1,378 dan percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Percobaan ketiga waktunya 1,5, dapat kecepatannya 4,625, jaraknya 3,565 dan percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Yang keempat, waktunya 2,0, terus kecepatannya 5,875, jaraknya 5,7553, terus percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Percobaan kelima, waktunya 2,5 sekon, kecepatannya 7,375 meter per sekon, dan jaraknya 9,065 meter, percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Analisis datanya yaitu delta X sama dengan F0 ditambah F per 2 dikali T. F0-nya 0 ditambah F-nya 2,875 dibagi 2 dikali 1,0. Hasilnya yang didapat 1,378. Terus grafiknya yang didapatkan seperti ini. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan GLBB adalah waktu ke waktu kecepatan benda itu berubah, semakin lama semakin cepat atau lambat, sehingga gerakan benda dari waktu ke waktu mengalami percepatan atau perlambatan. Untuk nilai percepatan positif, maka dikatakan dengan gerakan itu mengalami percepatan. Inilah hasil yang kami dapatkan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kembali lagi ke Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus juga, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang luar biasa dari kelompok Eka dan kawan-kawan yang telah memaparkan hasil praktikumnya. Jadi hasilnya sama kayak kelompok 1 tadi, benar. Jadi benar, dari pengolahan datanya benar, dari praktikumnya benar. Jadi luar biasa. Jadi paham kita materi tentang GLBB ini. Tambah GLBB dipercepat juga kita tahu. Mungkin Bapak lanjutkan ke Pak lanjutkan. Nah, jadi kita udah di ujung pembelajaran. Jadi kita tadi sudah mengamati penerapan kehidupan sehari-hari pada GLBB, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kita sudah praktikum virtual lab tadi menggunakan PET Colorado. Nah, jadi dari kesimpulan kalian tadi juga Bapak dapat menarik kesimpulan. Jadi bahwa gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat. Nah, ini dikarenakan adanya percepatan yang tetap atau konstan. Nah, dengan kata lain, benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan
kecepatan awal akan berubah kecepatannya karena ada percepatan sama dengan T atau perlambatan percepatan sama dengan min. Nah, sebelum Bapak tutup, jadi Bapak ada oleh-oleh untuk kalian. Jadi di buku kita itu, di buku fisika, itu bisa kalian cek di halaman 146, itu ada 3 soal, bisa kalian kerjakan dan kumpulkan minggu depan. Jangan lupa kumpulkan dengan Bapak tepat waktu ya. Jadi ketika Bapak masuk jam 7, itu sudah ada dikumpulkan ke Bapak nantinya. Kirimnya lewat WA aja nggak apa-apa. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak terkait pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dan kalian paparkan tadi, ini bisa kalian pelajari lagi lebih lanjut terkait materi hari ini. Karena di materi kedepannya ini akan berkaitan tentang GLBB ini. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah hadir hari ini. Ya, yang belum hadir ataupun terkendala sinyal nanti bisa dihubungi kawannya. Bisa kita carikan solusinya. Kenapa tidak bisa bergabung? Mungkin cukup itu dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.